Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru hari ini. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di masa pandemi kali ini, kalian harus tetap waspada. Yang pertama, senantiasa biasakan cuci tangan, kemudian jaga jarak atau social distancing, dan selalu memakai masker ketika kalian bepergian jauh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, pembelajaran 1, tentang jenis-jenis pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang pertama, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita secara detail. 2. Setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan perinci. 3. Setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. 4. Setelah membuat diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. 5. Setelah membaca, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. 6. Setelah membaca, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Baiklah anak-anakku semuanya, apa yang kalian ketahui tentang teh, manfaat teh, di mana teh tumbuh, pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke tangan konsumen. Bu Guru yakin kalian pasti dan mampu menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Sekarang, tugas kalian yang pertama yaitu membaca bacaan teks tentang tempat hidup tanaman teh yang ada pada buku kalian. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Kalian dapat melanjutkan membaca bacaan ini dengan cermat, teliti, dan kalian sebisa mungkin mampu memahami setiap paragraf yang ada di dalamnya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus dijaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan makhluk hidup. Baiklah anak-anakku semuanya, tugas yang kedua yaitu kalian akan membuat peta pikiran. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Nah, kalian mampu mengungkapkan
pikiran apa yang kalian cermati dari bacaan yang sudah kalian baca tentunya. Selanjutnya kita akan membuat diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn yaitu sebuah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan, hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok benda atau objek. Pada kesempatan kali ini, kalian akan membuat diagram Venn khususnya tentang pekerjaan. Kalian dapat mencantumkan, yaitu dua jenis pekerjaan dengan objek yang sama. Daerah di mana mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh dari pekerjaan itu, dan sebagainya. Kembangkanlah ide dan kreativitasmu. Nah, setelah kalian membuat diagram Venn, kalian akan dihadapkan dengan membaca bacaan tentang pohon bakau. Setelah membaca bacaan tersebut, apa manfaat dari pohon bakau? Adapun manfaat dari pohon bakau yang kalian wajib ketahui, yang pertama, bahwa pohon bakau melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat maupun biota laut. Selanjutnya yang keenam, bahwa pohon bakau dapat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Setelah kalian membuat diagram Venn, membaca bacaan tentang pohon bakau beserta manfaatnya, secara individu, kalian akan dihadapkan pada sebuah tabel. Kalian dapat mengisi tabel secara individual. Dengan bantuan orang tua kalian, kalian akan mencantumkan contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian berkaitan dengan sumber daya alam. Oke, Ibu Guru dapat menyimpulkan tugas hari ini yaitu yang pertama adalah kalian membaca teks. Ada dua bacaan teks yang harus kalian baca dan pahami tentunya. Tugas yang kedua yaitu membuat diagram Venn. Dan tugas yang terakhir adalah melengkapi tabel tentang sumber daya alam beserta contoh dan kemanfaatannya. Dalam masa pandemi ini, menjaga kesehatan sangat vital untuk kalian. Dan tentunya tetap semangat belajar bersama orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.